berbahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Rohmah. Saya mengajar di SD Negeri 2 Tanjung Sama, Kecamatan Tangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari saya akan memaparkan aksi nyata filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Selamat menyaksikan. Salah satu kodrat anak adalah bermain, merdeka di dalam mengekspresikan diri dan mengeksplorasi, berinovasi sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Begitu pula dengan pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus dapat menciptakan atmosfer belajar yang berpihak kepada murid, aman, nyaman, dan tentu saja menyenangkan. Selalu membimbing mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita munculkan karakter yang baik, membentuk dan mengarahkan agar dapat berkembang lebih baik lagi, serta menghilangkan karakter buruknya semaksimal mungkin. Merdeka belajar dengan konteks yang sesuai dengan rambu-rambu. Perasaan saya selama mengikuti program guru penggerak. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa sangat bersyukur, senang dan bahagia ketika mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Apalagi ketika melihat murid-murid mengikuti pelajaran kita dengan wajah-wajah yang penuh dengan kepuasan, senang, gembira, dan selalu menunjukkan kerinduan ketika waktu berakhir. Semua itu membuat saya lebih bersemangat untuk dapat melakukan perubahan-perubahan lain. Contoh nyata, membuat kesepakatan kelas, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena sebelumnya antara guru dan murid sama-sama menyepakati hal yang sebelumnya harus disepakati. Begitu pula dengan penerapan pembiasaan baik dan belajar di dalam atau di luar kelas yang menarik. Semua perubahan yang saya lakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas? Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid. Sehingga anak kurang mandiri, tingkat kepercayaan diri sangat rendah, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu pembentukan karakter dan pembiasaan yang baik. Pembentukan karakter murid melalui pembiasaan yang baik, kemudian menjadi budaya sekolah sangat diperlukan agar murid-murid dapat menjadi pribadi yang dewasa dan berdasarkan atas profil pelajar Pancasila. Adapun pembiasaan itu adalah pembiasaan baik di kelas. Yang pertama yaitu melakukan piket kelas. Piket di kelas sangat bagus dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan jiwa gotong royong, menanamkan rasa tanggung jawab, dan saling mengerti tugas satu sama lain. Kegiatan piket kelas ini juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong. Jangan lupa, kegiatan piket kelas juga sangat bagus dalam upaya melatih kemandirian, di mana mereka akan belajar untuk menata sendiri ruangan kelasnya sambil membersihkan yang telah mereka pergunakan. Dengan demikian, mereka tidak akan menggantungkan kebersihan kelasnya,
kepada penjaga sekolah atau petugas kebersihan sekolah. Selain itu, ketika melakukan piket kelas akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan jiwa empati kepada teman akan makin tertanam. Yang kedua yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dengan berdoa, kita akan selalu ingat kepada Sang Pencipta, sehingga tumbuh keimanan dan ketakwaan yang lebih besar setiap kali kita melakukannya. Berdoa adalah upaya berkomunikasi dengan Sang Pencipta, sehingga doa menjadi alat yang baik untuk mengutarakan rasa syukur kita karena telah mendapatkan kedamaian yang hakiki. Dengan menengadahkan doa, maka akan memperkuat keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa tenang dan damai akan kita dapatkan. Begitu pula dengan murid-murid. Ketika kita menuntun murid-murid berdoa, maka kita melatih mereka untuk dapat meraih rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk memupuk rasa nasionalisme, menyanyikan lagu wajib nasional di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai adalah hal yang sangat tepat. Karena dengan melakukan hal tersebut, murid dapat belajar memetik pesan yang positif dari apa yang ada di dalam lirik dan syairnya yang mampu mengobarkan semangat dan membangkitkan jiwa nasionalisme melalui lagu tersebut. Selain itu, mereka kita didik untuk dapat menghargai jasa para pahlawan yang dengan susah payah memperjuangkan kemerdekaan bagi kita. Selain itu, untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir yaitu kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, indoor, outdoor. Kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan tentu sangat didambakan oleh semua murid. Mereka akan merasa nyaman apabila gurunya dapat membawa mereka ke alam yang mereka inginkan. Penuh wawasan dan ilmu, tetapi tidak terkesan memaksa mereka untuk langsung dapat menguasai pelajaran yang kita berikan. Pembelajaran tidak akan membosankan apabila kita mampu merancang pembelajaran tersebut. Kita jadikan kelas sebagai panggung yang sebenar-benarnya untuk mereka, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri semaksimal mungkin. Bila diperlukan, pembelajaran outdoor diperbanyak porsinya dengan tetap diadakan pengawasan sehingga mereka tidak kebablasan. Praktik baik aksi nyata. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, menuntun murid agar memiliki karakter yang baik melalui pembiasaan yang positif setiap harinya. Dan yang terakhir, mengaplikasikan perkembangan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan media pembelajaran yang akan dipergunakan. Pada tahap pelaksanaan, diawali dengan pembiasaan positif dengan berbaris di depan kelas, kemudian membiasakan menyapa dan bersalaman sebelum masuk kelas. Saat pelaksanaan pembelajaran, diawali dengan pembiasaan berdoa terlebih dahulu untuk memunculkan sifat religius. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa nasionalisme murid. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengaplikasikannya dengan menggunakan teknologi, yaitu saya menggunakan slide Canva yang saya aplikasikan dengan menggunakan proyektor.
Saya mengajak murid untuk belajar di luar atau outdoor dengan tetap diawasi sehingga murid tidak salah arah. Saya juga mendorong murid untuk berani dan percaya diri dengan cara mengajak murid untuk melakukan presentasi hasil jawabannya di depan kelas. Kemudian saya juga memberikan apresiasi kepada murid tersebut. Refleksi terhadap kegiatan yang sudah saya lakukan. Tantangan. Masih ada murid yang malu dan belum bisa jika diminta untuk presentasi di depan kelas. Solusinya yaitu melatih murid agar berani dengan memberikan motivasi dan apresiasi. Bagi murid yang belum bisa, diberikan bimbingan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Adriana. Saya mengajar di kelas 5 SD Negeri 2 dan bersama saya merupakan rekan sejawat Ibu Muhammad SDGID yang sedang melakukan program calon ibu penggerak angkatan 9. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Muhammad sudah sesuai dengan prinsip pemikiran belajar dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, dan berani. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budha Pratama. Saya sekolah SD Negeri 2 Rangan Sono. Ini saya belajar hanya dengan dan LKS saja. Sekarang terasa lebih menyenangkan karena kami belajar dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran seperti PowerPoint yang diaplikasikan dengan menggunakan proyektor yang dapat menampilkan video pembelajaran ataupun slide. Canva sebagai media pembelajaran yang menarik, dan itu semua pembelajaran semakin mudah dimengerti, menyenangkan, dan tidak membosankan. Harapan saya kali ini harus dapat diteruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.